Adamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, gudang toko bangunan di daerah Citerep, Kabupaten Bogor, ludes dilalap si jago merah. Bencana tanah bergerak di Kabupaten Ciamis terus meluas. Rumah dan kebun warga mulai terdampak. Kawanan perampok gagal mencuri di sebuah warung. Korban alami luka sabetan senjata tajam. Ya, kita buka dari informasi bencana tanah longsor di kota Tasikmalaya. Tak ada hujan, sebuah tebing setinggi 50 meter di komplek pesantren di kota Tasikmalaya longsor ke dalam sungai. Akibatnya, garasi dan gazebo pesantren terbawa longsor. Tebing setinggi 50 meter di komplek pesantren Al-Amin, Kawalu, kota Tasikmalaya longsor hingga ke dasar sungai. Peristiwa longsor terjadi pada Senin sore di mana kondisi cuaca sedang cerah. Detik-detik longsor pun terekam kamera pengawas. Akibat kejadian ini, toilet, garasi mobil, gazebo dan sebagian mini zoo ikut terbawa longsor. Longsor terjadi tepat di halaman rumah pimpinan pondok pesantren yang membuat penghuni resah akan longsor susulan. Pihak pesantren sudah mengantisipasi kejadian ini karena sebelumnya ada tanda-tanda retakan di lantai sehingga barang berharga dan sejumlah binatang yang berada di mini zoo juga sudah dipindahkan. Kini satu bangunan rumah tersebut dikosongkan jika malam hari karena khawatir akan longsor susulan karena hujan masih terus turun. Udah, tapi udah ada bintik-bintik. Oh, udah tanda-tanda. Tanda-tanda udah 1 minggu udah kelihatan, akhirnya dievakuasi kendaraan-kendaraan udah di amanin ya. Jadi nggak sampai ada korban ya, Boy? ada kan cuma WC kan bisa WC untuk kegiatan WC umum. Ke bawah. Rumah pribadi. Oh, gitu. Tapi beliau tidak sampai di luar kota. Kondisinya lagi di luar kota. Ada ibu. Ibu juga itu lagi pasti kaget lah. Kaget. WC sama garasi mobil. Garasi mobil. Semuanya ada ini tempat duduk. Oh, kayak saung kayak gitu ya. Ada pagar. Selain mengancam rumah pimpinan pesantren, longsor juga mengancam jalan masuk ke pesantren. Kini tebing yang longsor telah ditutup terpal. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Ya, bencana pergerakan tanah yang terjadi di daerah Cijenjing, Kabupaten Ciamis terus meluas. Selain merusak rumah warga, kebun warga ambles sedalam 1,5 meter dan memanjang hingga permukiman warga. Bencana pergerakan tanah di Kabupaten Ciamis belum selesai dan masih menunjukkan terjadi pergerakan. Seperti yang terpantau di Desa Ciharalang di Kecamatan Cijenjing. Sejumlah rumah warga terkena pergerakan tanah. Pergerakan tanah juga menghancurkan kebun warga. Menurut warga, pergerakan tanah mulai terjadi minggu lalu dan kini belum berhenti. Terpantau tanah retak dan amblas sedalam 15 meter yang memanjang dari perkampungan hingga kebun warga. Kondisi ini sangat membahayakan warga sekitar karena posisinya tidak jauh dari permukiman warga. Warga khawatir jika hujan turun, maka akan terjadi longsor. Warga kini mulai menyelamatkan pompa air karena sumur sudah tergerus oleh longsoran. Sanyo iya. mau diambil. Iya. Kenapa diambil sanyonya, Pak? Enggak fungsi di Nggak berfungsi lagi. Iya. Kenapa itu sumurnya emang, Pak? ambles. Ambles, Iya. kena Iya. longsoran ini. Iya. Oh. Ada berapa sanyo di sini, Pak? 4 punya warga. Iya. Ini karena apa? Karena ada pergerakan tanah atau apa, Pak? Tanah, iya. Gerak. Selain itu, kolam ikan milik warga juga hancur. Dinding dan lantai yang terbuat dari beton tergerus oleh pergerakan tanah. Akibatnya, kolam tidak bisa dimanfaatkan lagi. Gerakan ini udah 3 kali. Ya kali ya? Iya. Kapan itu yang kedua kalinya? Pokoknya 3 tahun ke belakang gitu itu udah ya. mulai. Sudah pernah artinya ya, Pak ya? Pernah. Ada rumah warga, Pak, yang terkena dampaknya, Pak? Sekarang ada 3 rumah yang kena dampak.
Pak, ini masih terus bergerak, Pak? Masih terus. Pokoknya per jam tuh hampir 20 cm. Oh, perubahannya. Iya, perubahan. Oke. Berarti siap. kejadian pergerakan ini paling parah sekarang. Iya, paling parah. Dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Pak, itu ada yang amblas itu ya, Pak ya? Yang turun itu ya? Iya, Itu turun. sampai berapa tingginya itu, Pak? Turun. Sekarang udah 1,5 lebih, 1,5 meter lebih. Padahal jaraknya nggak jauh dari rumah ya, Pak ya? Enggak, Oh. Iya. Kalau fasilitas umum ada yang rusak nggak itu? enggak ada. Cuma ini kolam Iya, aja. kolam, rumah, paling. Bencana pergerakan tanah di desa Ciharalang merupakan yang ketiga kalinya. Hanya saja kali ini cukup parah dan membahayakan keselamatan warga sekitar. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Kita ke informasi lain, kebakaran hebat melahap sebuah gudang toko bahan bangunan di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Selasa malam. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan akses saat berusaha menjinakkan si jago merah. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di sini kan ada Kebakaran hebat melanda gudang toko bangunan di Desa Luwinutuk, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Selasa malam. Kobaran api dengan cepat membesar sehingga warga sekitar lokasi panik. Banyak barang yang mudah terbakar serta angin yang cukup kencang membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi gudang. Tim pemadam kebakaran sektor Citerep menerjunkan 4 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Namun petugas sempat kesulitan menjangkau lokasi dalam waktu cepat lantaran akses jalan cukup sempit dan berada di permukiman padat, serta banyak warga yang mendekati lokasi sehingga menghambat pergerakan petugas. Pemadam juga terkendala karena ada bahan thinner yang ikut terbakar. Jadi memang agak sulit karena ada thinner itu jadi bahan bakar. Dari tadi kejadian tadi setelah maghrib sampai hari ini kita masih dalam pemadaman. Mohon doanya kita bisa selesaikan dengan segera, tidak merembet kemana-mana karena anggota sekarang sedang melokalisir lokasi supaya tidak api merembet kemana. Karena di belakang ada sekolah, di samping kanan kirinya ada rumah penduduk. Oke, untuk dugaan sementara apa, Pak? Kenapa? Dugaan sementara karena tadi informasinya ini sudah tutup, gudangnya sudah tutup, jadi kelihatannya ada gesekan, kemudian lari ke thinner. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi saat toko gudang bahan bangunan dalam keadaan tutup. Kok ini apaan bau kayak kebakar ban kayak gitu kan? Saya keluar, ternyata asap hitam dari sebelah sini nih. Ketika saya lihat, manggil kan sono kunci kan di sono di bos. Dibuka udah hitam dari sebelah sini nih. Mungkin kan karpet kebakar karena tumpukan karpet sebelah sini. Saya langsung panggil kan buka gerbang nih. Udah saya kan lari, udah mau nggak bisa apa lagi gitu kan. Saya udah bingung, nggak bisa. Awal kebakaran ada orang nggak bang di dalam bang? Ya alhamdulillah nggak ada, emang udah tutup. Oh udah tutup. Udah tutup, emang udah pada pulang sore. Dugaan sementara api bersumber dari korsleting listrik. Setelah berjibaku selama hampir 2 jam, petugas pemadam akhirnya memadamkan api secara keseluruhan. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.